Sudah masuk semua. Ya, yang kami hormati Bapak Nasihin dan juga teman-teman mahasiswa PPG. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kuliah online juga di Teaching pada pertemuan ketiga. Ada beberapa hal yang saya amati dari Teaching kali ini. Yang pertama terkait dengan RPP Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak sekali yang saya temukan, ini hanya beberapa saja yang Bapak Ibu menuliskan. Pertama, catatan saya ya. Yang pertama, di RPP ini tujuan pembelajarannya tidak menggunakan ABCD. Ya, jadi masih hanya sekedar kata kerja, operasional, terus kemudian materinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat RPP untuk PPL, untuk UKIN, pokoknya untuk PPG ini dimohon menggunakan RPP yang lengkap. Jangan menggunakan RPP 1 lembar, karena tadi ada yang menguploadnya RPP 1 lembar, pasti nilainya kecil. Otomatis itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti aspek-aspek yang dinilai pasti tidak kelihatan di RPP 1 lembar. Maka dari itu nanti mohon untuk PPL dan juga untuk UKIN ya, nanti gunakan RPP yang lengkap. Apa? Yang pertama, dia harus menyebutkan dari kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi nanti disampaikan, dan kemudian harus menggunakan kata kerja operasional. Ya, jangan menggunakan umpamanya mampu memahami, nah ini tidak boleh, mampu mengerti ya itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah di tujuan pembelajaran banyak banget yang belum tadi ABCD. ABCD itu apa? A itu audien, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Jadi dalam tujuan harus memuat ABCD ini. Audien itu apa? Harus ada kata-kata siswa atau peserta didik, ya. Terus kemudian B itu behavior, harus ada kata kerja operasional. Kemudian C-nya itu condition, harus menjelaskan apa yang dilakukan, prosesnya seperti apa, atau metode yang digunakan seperti apa di dalam tujuan tersebut. Kemudian degree itu ada 2 bentuk, yaitu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kualitatif ya dengan benar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Umpamanya setelah melakukan diskusi. Nah, setelah melakukan diskusi berarti proses yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut namanya condition. Biasanya ditaruh di depan. Setelah melakukan diskusi tadi ada lihat umpamanya setelah menggunakan PBL tadi kelihatannya ada. Setelah melakukan diskusi, siswa, nah berarti harus ada kata siswa atau peserta didik, ini berarti adalah audien, dapat menjelaskan, umpamanya menjelaskan ya, menjelaskan pengertian sholat jenazah. Ya. Menjelaskan ini adalah behavior. Harus ada kata kerja operasional, tidak boleh siswa dapat memahami pengertian sholat jenazah, nggak boleh, karena itu tidak operasional. Jadi operasional itu harus yang bisa terukur. Ini dapat dilihat di taksonomi Bloom ya. Nanti jenengan silakan searching tentang taksonomi Bloom. Terus kemudian C-nya itu ditaruh di depan tadi setelah diskusi umpamanya. Terus kemudian degree, jangan lupa menambahkan kata dengan benar. Dengan benar ini kalau dalam RPP ini menjadi sesuatu yang harus dituliskan. Kecuali jenengan mau memilih dengan tepat ya boleh, dengan benar yang boleh. Terus kemudian kalau mau kuantitatif ya umpamanya menyebutkan rukun sholat minimal 7 umpama ini ya.
Minimal 7 itu adalah degrinya. Nah, jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kualitatif ya dengan benar seperti tadi atau dengan tepat. Terus kemudian selanjutnya adalah tentang materi. Materi pembelajaran itu jangan hanya singkat-singkat, tapi memang diuraikan karena nanti ada penilaiannya. Ya, jadi di RPP itu materinya ya materi yang lengkap. Dari bahkan dilihat urutan-urutannya itu tepat atau tidak antara satu dengan yang lain itu ada kesinambungan atau tidak, ada keterhubungan atau tidak, itu juga dilihat. Nanti ada aspek penilaiannya di sana. Jadi di materi jangan hanya satu pengertian sholat, dua rukun sholat, jangan. Tetapi kalau mau pengertian sholat ya di situ dijelaskan pengertian sholat, rukun sholat ya ada rukun sholat. Kalau mau sekalian di RPP atau di lampiran boleh. Yang terpenting harus ada materi lengkap yang diberikan di dalam RPP, baik itu di lampiran maupun di dalamnya. Terus kemudian selanjutnya, halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan sumber belajar. Ya, sumber belajar yang digunakan itu kalau bisa dituliskan lengkap sumbernya, seperti Bapak Ibu menuliskan ini daftar pustaka itu Bapak Ibu. Jadi nama, tahun, judul buku, terus penerbitnya, kota terbit, terus tahun penerbitnya mana, itu ditulis. Terus kemudian kalau nanti menggunakan internet itu apa? Harus ada linknya, harus ada situsnya, alamatnya apa, harus ditulis. Jangan hanya internet. Ini banyak saya lihat di RPP ini masih menggunakan internet gitu ya. Sumber lain yang relevan gitu ya. Tulisannya itu sumber lain yang relevan. Itu apa? Gak jelas itu. Sumber lain yang relevan itu ya harus ditulis. Kalau memang ada buku-buku lain selain yang disebutkan ya ditulis ya sesuai dengan sesuai dengan yang digunakan. Dan kalau bisa di dalam sumber belajar ini menggunakan penelitian-penelitian terbaru. Nanti nilainya lebih tinggi, terutama nanti ketika dibikin. Terus kemudian selanjutnya di penilaian ini harus ada instrumen penilaiannya, ya, baik spiritual, sosial, terus kemudian keterampilan dan pengetahuan. Lah, untuk pengetahuan ini mohon nanti soal-soal yang dituliskan itu hot ya. Ya, jadi hot, higher order thinking skill. Jadi jangan hanya di bawah ini yang termasuk rukun Islam adalah, jangan. Ya, tetapi gunakan soal-soal yang hot. Ya, saya kira kemarin sudah belajar di evaluasi pembelajaran sudah ada ya terkait dengan penilaian hot ya. Bahkan kalau umpama yang remedial juga sudah latihan membuat soal hot itu seperti apa. Itu terkait. Sedangkan untuk pelaksanaan peer teaching-nya ya, pelaksanaan peer teaching itu saya lihat ada beberapa yang instrumennya ya, indikator penilaian di lembar observasi penilaian tersebut tidak kelihatan. Seharusnya kemarin seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, seluruh aspek itu Bapak Ibu kalau bisa tonjolkan atau diperlihatkan walaupun mungkin sedikit. Tetapi secara umum Bapak Ibu karena sudah terbiasa ngajar ya,
Saya kira semuanya sudah bagus, hanya saja aspek-aspek yang nanti Bapak Ibu ketika mungkin PPL ataupun mungkin UIN nanti benar-benar Bapak Ibu itu mencermati apa sih yang dinilai. Jangan sampai Bapak Ibu yang penting ajar bagus tetapi aspek yang dinilai itu tidak tahu. Sehingga apa? Ada aspek yang tidak kelihatan sehingga nilainya kecil. Itu pesan saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran baik nanti di PPL 1, PPL 2 ataupun PPL 3, PPL 2, PPL 1, PPL 2 dan juga di UIN. Mungkin itu terkait dengan hasil review saya dari RPP dan juga peer teaching Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin dari Bapak Nasin ada mau menambahkan, semoga Pak. Nggih, matur suwun Pak Nur Halim. Sugeng sehat nggih Pak. Nggih, sehat alhamdulillah. Pak mboten niki kula nembe Ada saged acara terus nih. Nggih, ada acara terus ya. Pak mboten sangat niki. Nggih, matur suwun wekdalipun. Mohon izin nggih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Suara saya jelas mungkin ya Pak Dokter dan teman-teman semuanya. Ini putus-putus Pak. Putus-putus. Halo. Putus-putus ini. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Nggih. Satu. Tak coba. Mudah-mudahan sudah sedikit lancar nggih. Udah lancar Pak, udah lancar. Halo. Udah. Nggih. Iya Pak, Bisa dengar Pak Dokter? Bisa Pak. Sudah. Halo. Nggih, Pak. Sudah Pak. Sudah. Halo Pak Wasis, suara saya dengar Pak Wasis? Kedengeran Pak. Dengar Pak. Kedengeran nggih. Dengar. Nggih. Monggo. Matur suwun. Saya ingin menyampaikan review terkait yang pertama. Nggih. Matur suwun. Lanjut. Nggih. Saya ingin menyampaikan review terkait dengan yang pertama RPP. Menambahkan saja apa yang disampaikan oleh beliau Pak Dr. Nur Halim bahwa memang setelah saya melihat itu yang pertama betul dari tujuan itu tidak bahwa teman-teman semuanya tidak menuliskan komponen ABCD-nya, itu yang pertama betul. Terus kata kerjanya juga KKO-nya itu itu KKO yang jelas-jelas kata kerja operasional yang langsung menjurus pada satu kata kerja, bukan banyak kata kerja. Ini ada beberapa yang menuliskan beberapa KKO, sehingga mohon dikoreksi, mohon diperbaiki teman-teman yang mungkin diantaranya menulis KKO-nya lebih dari satu dalam satu tujuan. Yang berikutnya yaitu tentang komponennya. Bapak Ibu silahkan bisa mungkin melihat komponen RPP itu pada Permendikbud. Hilang Pak. Suaranya tidak ada Pak. Suaranya hilang.
KD dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah ini pun panjenengan nanti bisa mengambil di SKL atau di KIKD Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Itu, monggo itu ada di sana semuanya, tinggal Kopa tinggal ambil saja IPK dan KD-nya. Nah, nanti dari KD itu dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu, karena saya melihat di dalam IPK-nya ada beberapa indikator pencapaian kompetensinya, namun di tujuannya tidak melihat apa yang adalah IPK, atau mungkin di IPK tidak ada, muncul di tujuan pembelajarannya. Nah ini jadi mohon Bapak Ibu semuanya itu dari identitas KI mohon dimunculkan atau ditulis di situ ada, terus nanti KD dan IPK-nya, ya, terus dari KD dan IPK-nya munculkan dalam pembelajaran, tujuan pembelajarannya. Tadi sudah disampaikan Pak Dokter, betul, ABC-nya banyak yang tidak muncul, terutama adalah dalam hal ini sampai dengan degree-nya itu tadi disampaikan oleh Pak Dokter, betul. Terus yang berikut, Bu, yang saya hormati, terkait dengan RPP itu, Bapak dan Ibu, dalam sintaknya itu apa yang dilakukan oleh panjenengan, gambaran. Nah, saya langsung masuk juga kepada peer teaching. RPP yang panjenengan buat besok adalah diharapkan RPP yang terbaik, yang terbaik dan yang nantinya akan dijadikan sebagai masuk dalam ujian kinerja, karena di situ akan dinilai adalah RPP-nya dan uji kinerjanya yaitu praktek pembelajarannya. Nah harapan saya dan mungkin Pak Dokter juga, RPP panjenengan yang akan dimunculkan nanti adalah RPP yang terbaik, yang memuat semua dari awal sampai dengan sintaknya. Sintaknya menyesuaikan dengan metode pembelajaran panjenengan. Metode pelajaran panjenengan menggunakan apa? Nah, di situ sintak-sintaknya dari pendahuluan sampai dengan penutup evaluasi kesimpulan itu semuanya tolong menggambarkan langkah-langkah yang ditulis oleh panjenengan, terutama metodenya. Terus kelengkapan RPP adalah sampai dengan penilaian. Karena ada beberapa di antara Bapak Ibu yang tidak melampirkan penilaian. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter, ada penilaian sikap, religi, sosial, tambahan saya terkait dengan R itu PP. Yang berikutnya tentang peer teaching. Peer teaching itu adalah gambaran kecil pelaksanaan panjenengan pembelajaran. Saya percaya panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah bagus semuanya. Walaupun di peer teaching, saya melihat ada Bapak Ibu yang tidak menggunakan media pembelajaran. Maka kemarin dalam catatan saya, media pembelajaran kok nggak muncul, gitu. Maka walaupun sebentar, bagaimana caranya di peer teaching itu, dan besok dalam praktek pembelajaran, panjenengan harus mampu mengelola kelas, dalam hal ini berarti mengelola kelas dengan siswanya, dan juga mengelola waktu, harus bisa membagi sesuai dengan langkah-langkah yang panjenengan bagi itu. Jadi dalam peer teachingnya yang saya lihat dari pendahuluannya, bagaimana caranya panjenengan mengelola pendahuluan biar kegiatan intinya. Tadi saya sampaikan kegiatan intinya mengacu RPP yang terbaik yang panjenengan akan dilampirkan dalam praktek pembelajaran atau nanti mungkin uji kinerjanya. Nah nanti
dari itu muncullah medianya, walaupun hanya sebentar, seperti disampaikan oleh Pak Dokter, itu munculkan media, ya, munculkan media pembelajaran panjenengan. Apakah itu ada videonya? Karena ini kemampuan teknologinya juga harus aspek komponen instrumennya, diantaranya ada kemampuan menggunakan IT-nya, tipeknya juga dimunculkan media, video dan sebagainya ya dimunculkan, ya. Nah, di samping dari itu semua kegiatan intinya juga bagaimana mengelola kelas sesuai dengan perencanaan panjenengan di RPP-nya. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh beliau Pak Dokter. Sekali lagi, saya percaya panjenengan semuanya sudah bagus, hanya mungkin terlupakan, ya, dari RPP-nya atau mungkin dari peer teaching-nya. Mudah-mudahan apa yang menjadi catatan dari saya atau Pak Dokter menjadi perhatian, sehingga harapannya nantinya besok sudah Bapak Ibu semuanya sudah sesuai dengan harapan dari program PPG. Saya kira itu Pak Dokter. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu menilai sendiri nih ya, kalau melihat dari instrumen, kemudian instrumen peer teaching, terus kemudian Bapak Ibu menilai sendiri, saya yakin Bapak Ibu juga akan tahu nilainya sebenarnya berapa. Gitu. Karena apa? Karena sudah jelas sebenarnya instrumennya. Tetapi insya Allah kalau Bapak Ibu saya yakin dalam pembelajaran, dalam mengajar, saya kira tidak ada persoalan. Seperti tadi saya tekankan sekali bahwa besok untuk PPL dan untuk ujian kinerja, mohon diperhatikan betul aspek apa saja. Itu yang perlu dimunculkan. Tadi sudah Bapak Kiai Nasihin sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu mungkin melakukan semuanya, tetapi tidak kemudian melihat aspek yang dinilai apa, nanti juga nilainya akan kecil. Ya, kayak kemarin juga langsung saya katakan, loh ini kok tidak ada PowerPoint-nya, paling tidak ditampilkan walaupun sebentar saja. Ini penting Bapak Ibu, karena itu ada penilaiannya. Tapi ya sudah tidak apa-apa gitu ya. Insya Allah semuanya juga lulus dan saya harapkan ke depan pengalaman peer teaching ini menjadi perhatian untuk kedepannya, bahwa setiap melakukan tugas-tugas di PPL terutama dan juga UKIN nanti diharapkan dikerjakan, dilakukan sesuai dengan aspek yang diminta. Ya, memang harus dipelajari dulu. Tidak hanya bahwa saya ngajar, tidak. Tapi aspeknya apa saja, saya membuat RPP apa sih yang dinilai. Nah ini tolong nanti diperhatikan dan kemudian dibuat. Dan tadi belum saya tambahkan juga bahwa ketika Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, sama seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Nasihin, bahwa di dalam tujuan itu nggak boleh ada lebih dari satu kata kerja. Tidak boleh ada lebih satu kerja. Kecuali Bapak Ibu menggunakan modul ajar kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka, maaf. Modul ajar itu tidak masalah kalau sekarang. Kalau kita lihat di modul ajar itu tidak masalah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang diminta di sini saat ini adalah RPP kurikulum 2013. Sehingga Bapak Ibu juga harus memperhatikan aspek-aspek apa saja yang diminta di dalam RPP tersebut. Dalam tujuan Bapak Ibu tidak boleh setelah melakukan pembelajaran. Ini pembelajarannya ngapain? Ini nggak jelas. Ya, jadi tolong langsung disebutkan, umpama setelah diskusi ya diskusi. Setelah mengamati gambar ya mengamati gambar. Sehingga nanti jelas dari tujuan ini seorang pembaca RPP ini akan langsung tahu, oh ini nanti akan dilakukan diskusi, oh ini nanti akan ditayangkan gambar. Ini sudah kelihatan. Dan
soal-soalnya ini harus soal-soal yang hot ya Bapak Ibu, karena itu ada juga penilaiannya. Seperti itu. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan kepada saya maupun ke Pak Kiai Nasihin? Sumonggo. Untuk RPP sudah silahkan dilihat untuk review-reviewnya. Sedangkan untuk Pirtijeng saya ada yang belum saya nilai. Memang ada yang belum saya nilai. Ya, insya Allah hari ini semuanya saya nilai. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Saya Pak, tanya dulu Pak. Oke. Ya, silakan Pak Wasis. Terkait dengan RPP besok berarti UKIN RPP yang sekarang bisa berubah nggih Pak? Ya bisa. Oke, diperbaiki maksudnya Nanti sampaikan direvisi. yang terbaik dan terlengkap. Oke, berarti tidak harus yang kemarin itu nggih? Enggak. Siap. Kan jangan satu lembar. Pokoknya kalau satu lembar nilainya kecil banget pasti Bapak Ibu ya. Iya Pak. Saya yang satu lembar. Saya yang satu lembar itu. Ya. Saya nggak nyebutkan loh ya Pak. Ada yang satu lembar, tiga-tiganya satu lembar. Aduh ini. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya, intinya Bapak Ibu untuk Pirtijeng ini, untuk PPL nanti jangan yang satu lembar. Siap. Pokoknya yang lengkap. Siap Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan, Bangku. Terkait tujuan pembelajaran tadi Pak, kalau semisal kegiatannya ada dua, yang pertama itu nanti ada pemberian soal, terus kedua ada diskusi, apa dua-duanya harus disebutkan atau ya disebutkan di dalam ini kan di dalam tujuan itu kata kerja operasionalnya kan beda-beda Pak. Dari pemberian soal itu dapat ngapain, siswa dapat ngapain, dari diskusi siswa dapat ngapain, ini kan bisa kelihatan seperti itu. Jadi nanti kalau bisa jangan dijadikan satu. Kalau saya memang lebih sukanya itu di dalam di dalam tujuan pembelajaran itu, setiap tujuan itu ya ada umpamanya nomor satu setelah tadi umpamanya diberikan soal umpamanya siswa dapat apa, kemudian yang kedua setelah berdiskusi siswa dapat apa. Artinya nanti di dalam proses pembelajaran itu akan jelas, jangan hanya ditaruh, biasanya kan ada yang ditaruh di atas ya, setelah melakukan pembelajaran gitu ya, siswa dapat .21. Nah, ini menurut saya kurang efektif karena nggak jelas gitu ya. Kalau bisa malah diperinci seperti itu Pak Anggun. Ya, terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak Anggun. Yang sudah ada tadi, ada beberapa RPP yang sudah bagus Bapak Ibu. Kalau saya komentari sudah cukup bagus, nah ini sudah bisa, paling tidak perlu diperbaiki hanya sedikit saja. Buat contoh Pak, nggak apa-apa, siapa? Nanti yang sudah cukup bagus gitu, tidak ada komentar lain, silakan di-share di teman-teman semuanya. Yang ada komentarnya sudah cukup bagus ya, ini nanti boleh menjadi salah satu acuan. Ya, salah satu acuan. Dan tadi saya lihat juga ada RPP yang ini langsung menunjukkan tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi kompetensi dasarnya belum ada, indikator pencapaian kompetensi belum. Nah ini jangan juga seperti itu. Pokoknya selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya. Karena itu nanti akan dinilai. Siapa? Ada lagi Bapak? Monggo, yang lain untuk perbaikan kita. Cukup? Ya cukup Pak. Cukup lah ya. Kelihatannya sudah pada senyum semuanya ini ya. Insya Allah. Kelihatannya sudah lega sekali, sudah Pirtijeng rampung gitu ya. Insya Allah semuanya lulus ya. Semoga ya. Amin. Saya kelihatannya semuanya lulus gitu ya. Amin. Pirtijengnya lucu Pak. Jadi
Iya. Pertanda bahwa Bapak Ibu juga akan lulus Amin. di PPG kali ini dan segera mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Mari Amin. kita berdoa semoga Bapak Ibu untuk tahap-tahap selanjutnya dimudahkan dan semuanya lulus. Dan memang PPG kali ini memang memberikan dampak untuk perbaikan kualitas pembelajaran Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kualitas pendidikan di negara kita juga semakin berkembang. Ala hadiniya bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena betul. Ya karena betul ya karena sekarang ini amin. Karena ini pertemuan ketiga, jadi hari ini kan hari terakhir ya. Untuk saya pribadi mohon maaf mungkin selama teaching ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun kurang maksimal dalam pendampingan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan saya pokoknya Bapak Ibu semuanya sukses, terus PPG, dampak kebajikan di Indonesia, di kelas Bapak Ibu masing-masing maupun di lingkungan Bapak Ibu. Dan saya titip gitu ya, saya titip pesan kepada Bapak Ibu bahwa PPG ini tidak hanya sekedar bahwa yang penting ikut selesai tidak, tetapi ambil sisi-sisi positif dari pengembangan Bapak Ibu selama PPG ini memang untuk perbaikan kualitas pembelajaran, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional itu ya tidak hanya sekedar nambah gaji, tetapi juga nambah kualitas pembelajaran. Itu penting sekali ya. Walaupun nambah gaji itu penting, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Penting gitu ya. Karena itu bagian dari pengembangan keprofesional berkelanjutan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya berikan waktu juga kepada Bapak Kiai Nasihin. Bu ada yang mau disampaikan, monggo Pak Nasihin. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya juga seperti yang Pak Dokter, mungkin selama pendampingan bersama Bapak Ibu semuanya, saya tidak maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada salahnya, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan kesehatan sehingga dimudahkan, lancar, sukses, dan lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Amin. Yang saya sampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga Pak Dokter, sampun. Ya, Bapak Ibu semuanya mohon kamera di-on-kan, kita screenshot, dan mohon senyum ya Bapak Ibu ya. Pura-pura bahagia lah, pura-pura bahagia itu penting. Betul sekali Pak Dosen. Ya, kita lupa bahwa kita sedang berpura-pura bahagia gitu ya. Ini aja kami sampai rekam, kita lupa. Oke, mari kita screenshot, nanti mohon dikirim ke grup juga. 1, 2, 3. Ya, oke, cukup. Mesemnya nggak usah lama-lama karena takut nanti kelamaan gini terus. Demikian Pak Kiai Nasihin. Mungkin itu ya Pak Kiai Nasihin. Bapak Ibu semuanya, mohon kalau kamu masih ingat wajah saya atau Bapak Kiai Nasihin nanti disapa gitu ya. Oke, siap. Sekian dari saya. Khairul kalam. Allahumma biqil lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya izin live. Terima kasih semuanya. Oke. Ini mau lanjut apa mau berhenti nih rekan-rekan? Pak Kiai yang sudah cukup bagus di share grup Pak Kiai.
Lah, ya siapa iku sing cukup bagus aku kursus lembar kok. Belum dicek kok. Kayaknya tempatnya Anggun itu. Kalau enggak salah aku. Bukan. Bukan, Pak. Saya tujuan pembelajarannya belum ABCD tadi, Pak. Nah, iya. Sama saya juga belum. Nanti yang sudah Bumi itu terbagus. bumi. Biasa Ada A B C D E F G. Nah, I J K L. Kita Biasanya Saya taunya itu. Pokoknya nanti yang terbaik biar jadi contoh lah. Kalau saya kan cuma 1 lembar. Komentar saya banyak banget. Apalagi punya saya, Pak. Banyak banget, Pak. Tadi yang komentarnya apa, Pak? Ya, Pak. Yang komentarnya cukup bagus. Dilihatnya sih di mana? Belum dilihat ini, Pak. Sudah keluar belum? Oh, ini lihat. Saya belum. Sudah, Pak. di mana sih? Dapatnya di bawah, Pak. Di mana? Nah, sumber relevan itu di web. Sumber relevan apa saja. Yuk dilihat yuk nilainya yuk. Sumber relevan apa kalau nggak dilihat? 80. Belum ya. Sumber relevannya apa? Kalau nggak nggak perlu ditambahkan. Oh, hafal banget. Nilaiku Bagus kan segi YouTube itu jadi nggak perlu lagi. Pakai teman. nilaiku 76 itu Berapa Pak Anggun? Ya. 80. 77 Aduh, ya. 76. Terus itu materinya nampil. Turun 78. Paling tinggi siapa itu? Saya 76. 77. 78. Saya 80 sama 79. Oh, sama Pak Solahun. Yang 90 ada enggak? 83. Farha itu yang besar. 86 sama 83. Wah, Bumi. 86 Bumi di share, Bumi 86 di share. Bumi di share. Oke, nanti tak share. Komentarnya apa Bumi? Punya Bumi. Komentarnya sudah bagus. Efek pertama sudah bagus, hanya untuk sumber belajar harus ditulis lengkap. Nah. Oke, berarti nanti di-share di grup. Bumi udah ketemu. Oke. Saya aja download di Sama Pak Gun, saya juga download Pak Gun. Saya paling banyak ini komentarnya tujuan belum ABCD. Degree sumber belajar, referensi harus ditulis dengan lengkap. Belum taksonomi belum. Materi perlu dijelaskan secara rinci, belum ada instrumen penilaian. Oke. Luar biasa. Oke, wes. Pokoknya nggak apa-apa, semangat tetap. Bismillah. RPP-nya kurang hot. hot. Pokoknya yang penting nanti kita cari yang terbaik saja. Itu sudah ada referensi dari Bumi. Baru dapat 86. Besok harus 90 pasukin. 110, Pak. Besok Kamis apa Pak acaranya? Besok Kamis apa? Belum ada info kan di grup? Belum. Rabo dulu Pak Anggun. Farha biasanya udah dapat bocoran Pak Wasis. Bu Farha biasanya cepat itu karena pendampingnya juga udah PPG. Nah, kayak gitu Pak, teknisnya beda-beda. Ada yang bentuknya seperti peer teaching lagi, suruh ngajar, tapi ada juga yang itu tadi yang kemarin aku bilang ditanyain modul sama PTK sama PTK, makanya bingung besok kayak gimana. Ngaten Pak. Kalau saya lihat di YouTube itu ngajar lagi Bu yang tahap 1. Nah iya, yang batch 2 juga ada yang ngajar Pak Solah. Tapi kalau melihat di penilaian di situ yang dinilai itu RPP lagi Bu sama apa namanya sama pre-teaching lagi. Oh ya bagus Pak. Malah mending kayak gitu daripada kayak gitu. Iya, kalau melihat di form penilaian itu di LMS itu kan yang dinilai RPP lagi, Bu. Saya malah udah bikin kepekan ini, Pak.
Besok ditanya itu. Di foto Bu, kirim ke grup Bu. Iya. Besar. Iya. Itu juga baru dapat 2 modul, Pak. RPP nanti. Nanti RPP-nya diperbarui lagi, nggih. Iya, RPP. Iya, sama yang KPK-nya Bu Farhat di foto kirim ke grup Bu. Makasih sebelumnya. Saya RPP sudah ada yang 12 lembar tak kirim kemarin. Tak kirim 1 lembar tok. Kalau lihat-lihat di YouTube, kalau kompre itu yang kemarin Bu Farah sampaikan ada BTA-nya gitu ya. Ada sesuai dengan RPP yang ditanyakan, misal kayak tadi udah ada tujuannya ABCD belum, terus terkait C4, C5 kayak gitu, tadi sih terus metode-metodenya gitu. Oh iya betul. Saya lihat juga ada yang C6-nya mana gitu, Pak.